Sambil putarkan musik, dengarkan arahan yang Ibu berikan. Silakan tangannya ditaruh di atas meja. Oke, relax saja ya. Kemudian matanya dipejamkan. Pejamkan matanya, ya ini pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Dengarkan arahan Ibu.
Di sini Ibu sudah menyiapkan video dan LKPD. Video dan LKPD-nya. Silakan kalian bentuk dulu dalam kelompok. Kelompok yang Ibu sudah bagikan minggu lalu. Silakan duduk di dalam kelompok. Setelah itu Ibu akan membuka videonya. Silakan dicermati sambil melihat panduan yang ada di LKPD. Oke, waktu 2 menit Ibu persilakan untuk duduk di dalam kelompok. Ayo. Langsung kelompok 1 dengan kelompoknya, kelompok 2 dengan kelompoknya, kelompok 3 dengan kelompoknya. Ini kelompoknya. Ayo, kita bersama. Kemampuan menjelaskan materi. Keempat, kemampuan mengungkapkan pendapat. Dan yang kelima, ketepatan jawaban. Di sini ketepatan waktu ini, waktu diskusi kita itu 20 menit ya. Waktu diskusi 20 menit. Ketika Ibu bilang waktu diskusinya sudah selesai, kelompok yang sudah selesai berarti dia tepat waktu. Dan di sini Ibu akan memberikan nilai. Selain nilai diskusi, Ibu akan memberikan nilai sikap juga. Di sini penilaian sikapnya, yang paling pertama itu bersikap menghormati teman kelompok dalam berdiskusi dan menghargai teman, menghargai pendapat teman. Yang kedua, berinteraksi baik dengan teman kelompok dalam mengerjakan LKPD. Yang ketiga, sikap saling membantu dan bekerja sama dalam berdiskusi. Yang keempat, berperilaku baik dalam berpendapat. Jadi di sini ada nilai diskusi dan ada penilaian sikap. Oke, baik. Silakan, mari perhatikan video berikut ini. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai atom dan partikel penyusunnya. Partikel subatom.
memiliki muatan positif. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tiap-tiap partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom saja atau ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. Para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun lalu. Para ilmuwan tersebut mengembangkan teori-teori tentang atom. Teori yang satu akan runtuh atau ditolak ketika ada data atau fakta baru yang ditemukan tentang atom, sehingga melahirkan teori atom yang baru. Berikut ini adalah perkembangan teori atom. Teori atom John Dalton. Atom sebagai bola kecil dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Teori atom Joseph John Thomson. Atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Teori atom Ernest Rutherford. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Teori atom Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Teori atom modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat, disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Teori atom yang paling baru adalah teori atom mekanika gelombang. Menurut Bohr, atom mempunyai kulit-kulit atom tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang lebih jauh dari inti atom mempunyai energi yang lebih tinggi. Elektron yang berada pada kulit atom paling dalam dapat berpindah ke kulit atom yang lebih luar bila menyerap energi dari luar atom. Energi itu dapat berasal dari panas pembakaran atau dari energi listrik yang melewati atom-atom tersebut. Elektron yang terletak pada kulit atom paling luar akan mendapatkan daya tarik yang lemah dari inti atom. Oleh karena itu, elektron pada kulit atom paling luar mudah lepas dari kulit itu, sehingga atom dapat kehilangan elektron. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Nomor atom dan nomor massa. Saat ini Kita masih di teori atom ya, nomor atom dan nomor massa. Nanti baru minggu depan baru kita bahas lebih lanjut ya. Karena untuk nomor atom nomor massa minggu lalu kita sudah mulai dan kita akan berdalam lagi di minggu depan. Hari ini kita belajar saja tentang teori atom. Oke baik. Setelah
disebut orbital. Pada awal elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Teori atom yang paling baru adalah teori atom mekanika gelombang. Menurut Bohr, atom mempunyai kulit-kulit atom tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang lebih jauh dari inti atom mempunyai energi yang lebih tinggi. Elektron yang berada pada kulit atom paling dalam dapat berpindah ke kulit atom yang lebih luar bila menyerap energi dari luar atom. Energi itu dapat berasal dari panas pembakaran atau dari energi listrik yang melewati atom-atom tersebut. Elektron yang terletak pada kulit atom paling luar akan mendapatkan gaya tarik yang lemah dari inti atom. Oleh karena itu, elektron pada kulit atom paling luar mudah lepas dari kulit itu, sehingga atom dapat kehilangan elektron. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Nomor atom dan nomor massa. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Masing-masing unsur memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang Bagaimana? Kelompok 1? Diulang lagi. Oke, baik. di dalam intinya. Kami indikasi nilai ya, 20 menit kita. Pas jam 8 kita sudah presentasi.
bisnis dalam roti. Teori atom Ernest Rutherford. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Teori atom Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut ring atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Teori atom modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron.
sambil ikutin dulu, ikutin. Oke. Di sini kita sambil belajar ya. Sambil belajar dipahami. Oh, J.J. Thomson postulatnya apa? Dalton postulatnya apa? Sambil melihat gambar yang ada, gambar teori yang ada itu.
Ini ada yang sudah main-main ini. Ayo fokus belajar dulu. Fokus belajar dulu.
Jaga pede ya. Percaya bahwa alam semesta terbuat dari ruang kosong dan bagian-bagian kecil yang disebut atom yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, kemudian ini. Agak kasih tunjuk supaya teman-teman lihat. Dikasih lihat ke kelompok 1, sudah sesuai atau belum? Sudah. Ke kelompok 2? Oke, berarti sudah bisa paham untuk mencocokkan gambarnya ya? Untuk penemu dan teorinya. Kedua, Niels Bohr. Ini yang gambarnya ini menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang solid stationernya yang disebut orbit atau kulit. Coba dikasih tunjuk. Gambarnya Bagaimana? Dilanjut ya. Agak semangat kelompok 3. Jangan ini lama.
Atom merupakan bola berjaya atau tidak yang bermuatan positif di dalamnya disebar muatan negatif elektron. Underscore atom terdiri dari atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif.
Perhatikan ya yang kelompok 1 dan 3, perhatikan variasinya pekerjaan. Let's go. Ya. Inti atom pada inti lintasan tertentu yang Ya, silakan lanjut. disebut orbit atau eclipse. Menguji persamaan ini disebut persamaan gelombang untuk mendiskusikan perbedaan elektron dalam atom. Sekian hasil diskusi dari kami. Mungkin sebenarnya saya meminta maaf karena ada kesalahan. Terus Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih. ditanyakan bagaimana teori ini sama atau tidak dengan teman-teman kalian bekerja. Sebenarnya sama tanya dulu bagaimana teori ini sama kan dengan yang ada di dalam.
Oke, baik. Jadi dikoreksi ya kelompok 1. Untuk nomor 4 yang pertama kali menemukan atom itu adalah. Mari kita beri aplaus untuk kelompok. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 3. Silakan. Oke, ini kelompok 1 masih dari kelompok 2. Dan berbeda di nomor 6. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain sambil menyerap atau memancarkan energi. Teori yang merupakan penggunaan dari teori atom. Therefore, ini dinamakan teori kami di dalam Jadi tergantung. Oke, penyempurnaan dari teori Rutherford adalah mekanika kuantum. Coba kelompok 1. Ayo, kelompok 3 siapa dulu? Yang menyempurnakan teori atom Rutherford adalah mekanika kuantum menurut kelompok 2. Menurut kelompok 1 adalah Thomson. Kelompok 1 bertanggung jawabkan kelompok 2. Mungkin kelompok 3 ada tanggapan? Oke, kelompok 1 silakan. Ada tanggapan dari kelompok 3. Kelompok 1 moderator. Ya, kelompok 3 jawabanmu apa? Ayo satu tidak perlu golong dulu lah. Tidak, kamu pilih jawabannya apa? Agak kuat. Nomor ya. Mekanika kuantum. Bagaimana kelompok 1? Oke, kelompok 1 silakan bertanggung jawab. Salah lagi ya? Sudah dapat kesalahannya di mana? Sudah? Oke, silakan. Sampaikan kesalahannya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kami minta maaf atas kesalahan dari jawaban kami. Kami menjawab ini karena dari kelompok kami belum mengerti tentang nomor 6 ini, makanya kami dari Anita asisi sejarah. Kami minta maaf. Silakan dulu. Ini kita sudah saling menjalankan ya. Perhatian 10B. Di sini kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling belajar. Jadi di sini kita sudah bisa tahu bahwa ada kekeliruan dari teman kita di kelompok 1 ya. Dan itu kita sudah sempurnakannya. Kita sudah menjawab bersama. Sehingga teori ini kita pemahaman kita itu bisa sejalan. Kita bisa bersama-sama mengetahui kebenaran tentang teori atom ini. Oke, baik. Untuk diskusi kita sudah cukup. Sampai di sini saja. Dari kegiatan kita hari ini kegiatan menutup ya. Dari kegiatan kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa buat kesimpulan?
Silakan buat kesimpulan. Mungkin teori apa saja teori atom itu, atau siapa yang mengungkapkan pendapat tentang teori atom itu? Siapa yang siapa yang bisa buat kesimpulan? Ada yang bisa buat kesimpulan? Dari semua kegiatan kita hari ini, tidak ada yang bisa buat kesimpulan? Ayo Putri, ya, silakan Bu. Baik, perhatikan. Kita dengar kesimpulan dari Putri. Silakan. Baik, terima kasih yang seperti kepada saya. Jadi teori atom itu dikemukakan oleh 5 para ahli, yaitu yang pertama ada John Dalton yang mengungkapkan bahwa atom yang menyusun suatu unsur yang sama sifatnya sama dengan atom dan unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Yang kedua ada J.J. Thomson. Atom merupakan bola hijau atau tidak berongga yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Yang ketiga ada Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang keempat ada Rutherford. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit atau fluid. Yang kelima ada Schrödinger. Dalam teori atau mekanika kuantum, posisi elektron tidak dipastikan. Sekian dari saya. Baik, mari kita beri aplaus. Ini sudah pas ya untuk teori hari ini. Bahwa teori atom itu dikemukakan oleh John Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ibu harap materi yang kita sudah pelajari hari ini bisa meresap dan bisa dipahami oleh kalian semua. Yang berikut adalah kita akan melakukan refleksi. Sebelum kalian kembali ke tempat duduk masing-masing melakukan refleksi dan post-test, ini refleksi dari Ibu. Ini refleksi dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Yang paling pertama itu, kegiatan pembelajaran kita hari ini belum berjalan dengan baik ya. Masih ada yang tidak aktif, masih ada yang main-main saja. Kemudian masih ada yang paling penting, di setiap kelompok masih ada yang tidak fokus terhadap pembelajaran. Itu refleksi Ibu untuk hari ini. Masih banyak sekali anak-anakku sekalian, 50% di kelas ini yang tidak serius untuk melakukan pembelajaran. Itu refleksi
kembali ke tempat duduk masing-masing secara rapi. Tutup semua bukunya, nanti bagikan refleksi dan proses. Ayo silakan bangun. Ayo silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan ya posisinya. Silakan. Oke, silakan duduk. Silakan bukunya. Baik, bukunya, buku paketnya ditutup. Yang PPT-nya nanti dikumpulkan ya. Silakan ditutup bukunya, hanya ada berpoin saja. Di sini ada 2 lembar, ada refleksi dan post-test. Jadi silakan isi refleksinya duluan, baru dilanjutkan dengan post-test. Waktu kita 5 menit, tidak perlu merefleksikan itu sesuai dengan pertanyaan ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini.
Jangan lupa tulis namanya ya di refleksi. Oke, waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan, silakan. Mari. Ayo dikumpulkan, ayo. Mari sudah. Oke, dikumpulkan. Ayo. Ayo, mari kumpul. Mari sudah. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan post-test, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut materi dengan materi nomor atom, nomor massa ya. Di situ kita akan pelajari tentunya tentang sistem periodik unsur. Jadi silakan di rumah nanti mencari tahu materi tentang sistem periodik unsur, dipahami, dan bila perlu tabel periodik unsurnya di print ya. Dalam bentuk print di bawah masing-masing harus punya tabel periodik unsur. Untuk hari ini terima kasih banyak. Pembelajaran kita sampai di sini, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Putri ya. Oke, silakan Putri. Duduk saja ya. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyanyi